Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang skripsi. Right, skripsi. Jadi baru-baru ini ada pro dan kontra tentang skripsi ini, di mana Menteri Pendidikan kita di Indonesia memutuskan untuk mentiadakan skripsi di kurikulum S1. Namun sebetulnya keputusan beliau cukup fleksibel. Artinya dikembalikan kepada masing-masing kampus atau prodi. Jika memang skripsi itu diperlukan, ya silakan diaplikasikan. Jika memang fokusnya ke keterampilan klinis, ya skripsinya itu ditiadakan. Jadi lebih fleksibel. Nah, mari kita bahas pro dan kontranya dulu ya di sini. Jadi nanti kita ambil kesimpulannya seperti apa. Ya, bagi teman-teman yang pro skripsi ditiadakan, ya memang ada benarnya juga karena selama ini skripsi untuk mahasiswa-mahasiswa kita di S1 itu menjadi momok yang menakutkan. Sudah tebalnya setebal apa begitu, gimana cara nulisnya, cara ngetiknya banyak sekali. Jadi tidak jarang banyak juga yang copy paste dari teman-temannya atau dari senior atau dari teman di kampus lain. Ada juga yang beli skripsi begitu. Jadi fenomena-fenomena ini menjadi hal yang lumrah sekarang demi kelulusan yang cepat begitu ya. Jadi kadang-kadang miris juga kalau misalnya mendapatkan fenomena tersebut. Kemudian skripsi juga seharusnya tidak perlu menjadi syarat kelulusan. Karena target kita di S1 ini kan adalah melatih mahasiswa kita uh, untuk melakukan penelitian-penelitian dasar. Jadi mereka dilatih untuk melakukan penelitian-penelitian deskripsi. Jadi tidak perlu yang advance amat, gitu ya. Jadi biar mereka mengerti statistik sederhana, kemudian cara melakukan penelitian deskriptif. Jadi dasar-dasarnya saja dulu. Ya, permasalahan di kita ini, skripsi ini sekarang sudah berubah haluan. Jadi yang awalnya hanya penelitian dasar melatih mahasiswa untuk melakukan penelitian-penelitian basic, tapi lebih tertuju kepada bagaimana caranya mereka hasil penelitiannya ini untuk dipublikasikan di jurnal baik nasional ataupun internasional. Nah, ini menjadi double burden, jadi beban buat mereka. Selain menulis skripsinya yang tebal setebal apa, kemudian mereka juga ditargetkan untuk melakukan publikasi di jurnal nasional ataupun internasional. Nah, apa boleh buat sistemnya sudah seperti itu karena untuk menaikkan ranking dari fakultas ataupun kampus mereka. Jadi agak sulit untuk merubah sistem seperti ini. Jadi harus merubah sistem secara keseluruhan. Kemudian dari memang momok yang menakutkan, tebalnya seperti apa, kemudian diwajibkan untuk publikasi dan harus advance juga penelitiannya. Ya hasil habis waktu, habis energi, habis uang tentunya, ya telat lulus begitu. Kalau mau cepat lulus, ya tidak semuanya juga cepat lulus karena banyak juga yang teman-teman saya yang lulusnya harusnya 4-5 tahun ya satu, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun begitu kan ya. Ya, yang banyak juga yang drop out begitu. Karena skripsi ini menjadi syarat kelulusan. Jadi seharusnya ini menjadi homework buat kita semua. Jadi ya skripsi ini ya dibuat saja sebagai untuk melatih uh, mahasiswa kita. Jadi jangan menjadi beban buat mereka. Tidak perlu juga sebetulnya ditiadakan, tapi lebih fokusnya ini untuk melatih mereka untuk persiapan penelitian-penelitian berikutnya. Jadi kalau mereka udah paham dengan penelitian-penelitian dasar, nanti kan pada waktu S2 ataupun S3 mereka sudah paham dengan penelitian dasar. Jadi ketika mereka melanjutkan ke penelitian yang lebih advance, dasarnya mereka sudah paham. Nah, untuk yang kontra skripsi itu dihapuskan, begini, saya adalah mahasiswa yang melalui tahapan skripsi, tesis, dan disertasi ya. Jadi ketika kita melakukan skripsi, saya pribadi, ya di situ dituntut untuk mencari fenomena penelitian gitu ya. Di situ saya belajar bagaimana mencari fenomena yang terkini, kemudian bagaimana kita belajar mencari gap, bagaimana kita mencari masalah penelitian begitu ya. Masalah penelitian yang fokus kepada profesi kita. Kemudian di situ juga kita belajar namanya literatur review, bagaimana cara mencari literatur review yang baik. Kemudian bagaimana kita
mengkritisi suatu paper orang lain. Jadi banyak belajar di situ tentang critical appraisal. Kemudian di situ juga kita belajar filosofinya dari suatu statistik, dari suatu studi desain, metodologi gitu ya. Kemudian analisanya statistik juga kita paham. Jadi ketika kita mengkritisi paper orang lain, ketika kita misalnya tentang survei, kita sudah paham samplingnya seperti apa, sampel size-nya seperti apa, desainnya seperti apa. Jadi kita tidak mudah dibodoh-bodohi oleh angka-angka statistik karena kita sudah paham membaca paper ataupun penelitian-penelitian gitu. Nah, jadi skripsi ini cukup membantu dari cara berpikir kritis di kita. Oke. Okay? Kemudian skripsi juga itu um, menuntun kita untuk mencari atau memperdalam ilmu pengetahuan yang kita sukai. Jadi memang kalau misalnya kita melakukan skripsi, ya kita carilah area of interest kita. Jadi apa yang kita sukai, yaitu kita lakukan penelitian. Nah, permasalahan di kita ini mungkin tidak semua kampus, ada juga di mana mahasiswa itu mengikuti pembimbingnya. Jadi sebetulnya yang disukai dari mahasiswanya beda topiknya, tapi karena mau cepat lulus, ya mau nggak mau mahasiswanya ikut pembimbingnya begitu. Nah di sini ada pro dan kontra. Kalau misalnya mahasiswanya tegak lurus dengan topiknya, ya nanti susahlah buat ketemu, nanti dimaki-maki, dibentak, segala macamnya. Nah ini menjadi masalah juga buat mahasiswa. Jadi makan hati gitu. Jadi memang dari skripsi ini pun juga kita banyak belajar sabar karena susah juga menemui pembimbing. Jadi ini pembelajaran juga buat pembimbing gitu. Kemudian uh, bagaimana menuntun mahasiswa itu dengan baik. Artinya harus berada di tengah-tengah. Tidak terlalu menuntun mau ke arah mana, tapi juga tidak mengajari mereka terlalu berlebihan sehingga mereka itu manut-manut saja. Jadi kita belajar untuk mengasah biar mereka bisa berpikir kritis dan menjalani penelitian itu dengan sebaik mungkin. Jadi memang agak susah memang menjadi pembimbing penelitian. Gitu ya. Jadi memang kalau misalnya si pembimbingnya ini banyak mahasiswanya, ya mau tidak mau ya harus membagi waktu begitu 24 jam itu memang tidak cukup. Jadi memang ini pembelajaran juga untuk satu sistem di pendidikan ya kalau bisa dibatasi untuk satu pembimbing itu berapa mahasiswa begitu. Jadi kalau udah kebanyakan ya susah ditemui, akhirnya penelitian tidak jelas, tidak lulus begitu. Ya jadi berikutlah permasalahan-permasalahan yang ada di kita. Jadi boleh dibilang pro dan kontra. Menurut saya apa yang diputuskan oleh Pak Menteri kita ini sudah cukup bagus dikembalikan ke masing-masing kampus. Jadi bukan lagi syarat untuk kelulusan itu sudah oke, sudah betul begitu ya. Jadi tidak perlu dihapuskan menurut saya. Silakan diterapkan skripsi ini sebagai pembelajaran untuk mahasiswa. Itu yang menjadi poin penting di sini yang ingin saya sampaikan. Bukan menjadi syarat kelulusan, tapi bagaimana mereka ini dari skripsi mereka bisa belajar mencari data yang kredibel, critical appraisal, dan mereka bagaimana literatur review, mengerti data statistik, mengerti studi penelitian, metodologi, kemudian bagaimana mereka bisa membangun komunikasi, kemudian mereka bagaimana bisa terjun ke lapangan secara langsung untuk mengambil data. Jadinya tidak strik-strik amat. Jadi tuntun mereka dengan sebaik mungkin. Jadi lebih fleksibel lah. Jadi jangan terlalu menakutkan untuk skripsi ini. Oke, mungkin begitu saja yang bisa ingin saya sampaikan. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Silakan kita diskusikan lebih lanjut. This is only my one main opinion, so you can comment what you want. Jadi mungkin begitu saja. Terima kasih banyak guys sudah menonton. So, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.